Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wat tadhakkur wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Pada pertemuan yang lalu kita sama-sama telah membahas kewajiban seorang muslim, seorang mukmin yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk menghadiri sholat Jumat. Hukumnya wajib hingga disebutkan di dalam riwayat man taraka thalatha juma' min ghairi udhrin taba Allah ala qalbih. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali berturut-turut tanpa 3 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut tanpa alasan yang diterima oleh syariat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup hati orang tersebut. Dan kita sudah bahas di pertemuan yang lalu apa yang dimaksud Allah akan menutup hati orang yang meninggalkan sholat Jumat, menunjukkan betapa pentingnya sholat Jumat. Posisi sholat Jumat itu seperti sholat fardu, bahkan sebagian ulama mengatakan di antara sholat fardu, sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling utama adalah sholat Jumat. Kemudian kita juga sudah membahas di pertemuan yang lalu apa saja uzur yang bisa diterima oleh syariat yang menjadikan seseorang itu mungkin meninggalkan sholat Jumat. Dan kita sudah mengetahui batasan-batasannya. Siapa yang tidak termasuk di dalam batasan itu, maka uzurnya tidak diterima oleh syariat. Dan siapa yang uzurnya tidak diterima oleh syariat, maka dia termasuk mereka yang meninggalkan sholat Jumat. Jika seseorang meninggalkan sholat Jumat dan dia memiliki uzur yang diterima oleh syariat, saya sudah jelaskan karena banyak pertanyaan yang timbul, bagaimana kondisi kita pada saat ini sekarang terkena wabah kalau kita sampai meninggalkan sholat Jumat. Wabah yang melanda negeri yang kita cintai ini dan banyak negara yang lain, ini termasuk uzur yang diterima oleh syariat. Sebab kalau kita memaksakan diri menghadiri sholat Jumat, pertama akan membahayakan diri kita, dan agama tidak mengizinkan seseorang membahayakan dirinya. Yang kedua, bukan cuma membahayakan diri kita, bisa membahayakan orang lain. Itu sebabnya tidak menghadiri sholat Jumat pada kondisi seperti saat ini termasuk uzur yang diterima oleh syar'i. Dan ketika kita tidak menghadiri sholat Jumat pada kondisi seperti saat ini, kita tidak termasuk mereka yang meninggalkan sholat Jumat. Sebab ada beberapa pertanyaan masuk ke sampai kepada saya, Ustadz, bagaimana kalau saya meninggalkan sholat Jumat di kondisi wabah corona yang merebak sekarang ini? Saya kemarin mendengarkan pengajian Ustadz, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali maka ditutup hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya pada saat corona ini, saya sudah 2 kali meninggalkan sholat Jumat. Bagaimana kondisi saya? Tinggal sekali lagi saya ditutup hatinya oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud meninggalkan. Yang dinamakan meninggalkan itu jika tidak menghadiri ibadah sholat Jumat, padahal dia terkena kewajiban untuk menghadiri ibadah tersebut dan dia tidak memiliki uzur. Kalau dia tidak terkena kewajiban, atau dia terkena kewajiban tetapi dia memiliki uzur yang diterima oleh syar'i, maka dia tidak termasuk meninggalkan
sholat Jumat walaupun dia tidak melaksanakannya sampai 4 kali, 5 kali, atau 10 kali. Kalau mungkin dia tidak melaksanakannya itu karena udzur yang diterima oleh syar'i, maka dia tidak termasuk meninggalkan sholat Jumat. Semoga Allah segera mengangkat wabah yang melanda negeri yang kita cintai ini. Wabah corona ini semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga di segala tempat di muka bumi ini, dan diganti oleh hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin.